Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham milik Lo Keng Hong. Saham keempat dan 5 masih rutin dibeli hingga tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas 5 saham bagus yang dimiliki Lo Keng Hong. Tentu saja LKH punya saham lebih dari 5, tapi saya sengaja hanya pilih 5 saham saja yang menurut saya dapat dianalisa lebih lanjut. Di antara 5 saham ini, ada 2 saham yang masih rutin dibeli oleh Lo Keng Hong hingga tahun 2024. Bahkan ada 1 saham yang dibeli di bulan Agustus ini. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah BNGA yang mana harga sahamnya sudah naik 9,38% selama tahun 2024. Sempat di atas 2000-an tapi kini di angka 1865. Sekilas kita lihat tentang ringkasan profitabilitas, growth, dan dividennya. Kamu bisa lihat di sini bahwa secara profitabilitas NPM BNGA 28% yang berarti cukup baik. Tentu di atas rata-rata dari banyak perusahaan lainnya. Sedangkan untuk growth net income-nya secara quarter naik 4,4%. Dividend yield-nya juga menarik dengan angka 6,5% yang terakhir dibagikan pada tahun 2024. Sekilas kita lihat tentang kinerja hingga Q2 2024. Total pendapatannya mengalami peningkatan dibandingkan Q1, begitu juga dengan laba bersih yang berhasil mereka capai. Dan sebagai informasi, laba di Q2 tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi dibandingkan 6 kuartal sebelumnya. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat baik. Bagaimana dari aspek secara tahunannya? Untuk data kinerja pada tahun 2023, terlihat untuk total pendapatan juga mengalami peningkatan, bahkan menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Nah, untuk labanya juga, BNGA berhasil mencetak laba tertinggi di tahun 2023, setidaknya dalam periode tahun 2018 hingga ke tahun 2023. Untuk harga sahamnya dalam 5 tahun terjadi kenaikan yang sangat signifikan, yang awalnya sempat di bawah angka Rp1.000, tapi kini sudah di angka Rp1.865, bahkan pernah di atas Rp2.000-an. Untuk valuasi PBV, sama seperti harga sahamnya, angka PBV-nya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana dalam 5 tahun biasanya memiliki rata-rata PBV 0,66 kali saja, tapi saat video ini dibuat, PBV-nya sudah naik menjadi 0,95 kali. Apakah ini merupakan salah satu sentimen dari adanya pembelian oleh Lo Keng Hong? Kita tidak tahu, tapi memang untuk BNGA sendiri, secara kinerja keuangan bisa dikatakan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Kamu bisa lihat dalam durasi waktu 10 tahun terakhir ini, BNGA memiliki probabilitas kenaikan yang cukup baik dengan angka 70%. Artinya dalam 10 tahun, 7 kali mengalami peningkatan dan hanya 3 kali yang mengalami penurunan. Nah, bahkan di tahun 2023, harga saham BNGA sempat naik 43% dan naik 22% di tahun 2022. Tapi sebagai informasi, pada bulan September, biasanya saham ini punya probabilitas kenaikan yang rendah, yakni hanya 22% saja. Pernah turun hingga 6,5%, bahkan 11,6% di tahun 2020. Kemudian kita bahas dari aspek historical dividennya. Kamu bisa lihat di sini bahwa BNGA konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Tapi di bawah tahun 2018 sebenarnya saham ini belum konsisten membagi dividen. Di atas tahun 2018 yaitu 2018, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, BNGA konsisten membagi dividen. Bahkan bisa lihat di sini untuk jumlah dividen per share-nya konsisten mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu sejak beberapa tahun terakhir, dan hal ini cukup menarik. Memang sih di tahun 2021 terjadi penurunan jumlah dividen per share karena adanya efek pandemi atau krisis yang terjadi di tahun sebelumnya. Saham kedua adalah NISP yang sudah naik 10,4% selama tahun 2024. Untuk kinerja profitabilitasnya, NPM adalah 27,38%. Sama seperti BNGA, angka NPM-nya sangat memuaskan dengan growth net income secara kuartal 18,2%. Dividend yield-nya juga menarik dengan angka 5,4% yang terakhir dibagi di tahun 2024.
Untuk kinerja Q2 tahun 2024 bisa dilihat di sini juga mengalami peningkatan dibandingkan Q1. Bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan 6 kuartal terakhir. Nah, ini merupakan salah satu pencapaian juga yang luar biasa. Bagaimana dari aspek setahunnya? Di tahun 2023, NISP berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba bersih juga. Bahkan sama seperti tadi, data di tahun 2023 ini menjadi yang terbaik dibandingkan 6 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Tentunya kita harapkan di tahun 2024 juga NISP mampu tumbuh dengan konsisten. Untuk harga sahamnya terjadi lonjakan kenaikan yang sangat luar biasa. Dari yang awalnya masih di bawah Rp1.000 bahkan biasanya di angka 700-an rupiah, kini sudah di angka 1.325 bahkan sempat di atas 1.400. Untuk historical PBV-nya juga mengalami lonjakan yang luar biasa, di mana biasanya diperdagangkan pada rata-rata PBV 0,62 kali, tapi kini sudah di angka PBV 0,80 kali. Hal ini sama seperti juga saham BNGA yang mengalami lonjakan PBV jika dibandingkan dengan data 5 tahun terakhir. Untuk aspek probabilitasnya, kamu bisa lihat di sini bahwa NISP sebenarnya memiliki probabilitas yang tidak terlalu baik dalam 10 tahun terakhir, yakni 40%. Tapi sejak tahun 2022, saham ini konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Dari yang awalnya 11% naik 57% dan di tahun 2024 hingga video ini dibuat sudah naik 12%. Sebagai informasi, di tahun 2016 memang saham ini sempat naik 62%. Tapi setelah itu mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun hingga tahun 2021 yang turun 18%. Barulah di tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan yang signifikan. Nah, sama seperti BNGA, NISP juga ternyata memiliki probabilitas kenaikan yang rendah di bulan September, yakni hanya 11%. Bahkan di tahun 2016 pernah turun hingga 17,8% dan turun 11,8% di tahun 2015. Untuk aspek historical dividend, sayangnya NISP ini baru konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir, yakni di tahun 2022, 2023, dan 2024. Tapi jumlah dividen per share yang dibagikan konsisten terus mengalami pertumbuhan. Saham ketiga, Pegas, yang mana sudah naik 42% selama tahun 2024, kenaikan yang sangat luar biasa. Untuk aspek profitabilitas net profit marginnya ada di angka 12% yang mana angka ini masih cukup baik. Net income-nya naik 49,2% secara kuarter dan dividen yield-nya 9,1% yang terakhir dibagikan di tahun 2024. Dividen yield-nya sangat besar. Untuk data hingga Q1 tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Q4 tahun 2023. Begitu juga dibandingkan dengan beberapa kuarter sebelumnya, yang mana dari kuarter Q4 tahun 2022 hingga Q1 tahun 2024. Mengingat hingga video ini dibuat, data Q2 belum terbit untuk tahun 2024 sehingga masih menggunakan data Q1-nya. Tapi sebagai informasi, untuk total pendapatannya sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Q4 tahun 2022. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersihnya bisa naik signifikan seperti ini? Itulah yang harus kamu analisa di laporan keuangannya. Untuk data setahunnya, pada tahun 2023 sayangnya Pegas mencetak laba yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 untuk data setahunnya. Tapi masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja laba pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Untuk data harga sahamnya, Pegas memang terlihat mengalami lonjakan harga saham yang signifikan di tahun 2024. Tapi sebenarnya jika ditarik ke belakang dalam waktu 5 tahun terakhir, harga saham Pegas dulunya sempat di atas 2.000-an dan kini masih di angka 1.630. Pertanyaannya, apakah nanti ada kemungkinan harga sahamnya bisa naik di atas 2.000 lagi? Untuk historical PBV, saham Pegas juga dalam 5 tahun terakhir masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya, meskipun harga sahamnya sudah naik 40% di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah hal ini masih merupakan hal yang menarik untuk kamu analisa? Tapi ingat, jika dibandingkan dengan data beberapa waktu terakhir ini, setidaknya hingga Januari, memang secara historical PBV sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dari 0,69 menjadi 0,89. Sekarang kita bahas terkait probabilitasnya. Saham Pegas ini memiliki probabilitas yang rendah dalam 10 tahun terakhir, yakni 40% untuk kenaikannya. Dan sebagai informasi, pada bulan September dan November, saham ini juga biasa memiliki probabilitas kenaikan yang rendah, yakni hanya 22 hingga 33%.
Bahkan di bulan September pada tahun 2020, harga sahamnya pernah turun 26% dan di tahun 2017 pernah turun 25%. Untuk historical dividen, bisa dikatakan Pegas ini merupakan salah satu saham juga yang konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun meskipun sempat absen di tahun 2021 karena adanya dampak dari pandemi yang terjadi di tahun 2020. Tapi hingga tahun 2024, Pegas cukup konsisten membagi dividen dengan angka dividen per share yang mengalami peningkatan. Saham berikutnya adalah ABMM yang mana sudah naik 9,7% di tahun 2024. Untuk net profit marginnya di angka 18,69% secara quarter dan net income-nya masih turun 49% secara quarter year on year. Untuk dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 7,7% di tahun 2024. Dan kinerja hingga Q1 tahun 2024 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan Q4 tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan Q3 tahun 2023. Mengingat saham ini bergerak di bisnis tambang batubara, yang tentunya kinerja keuangannya cukup fluktuatif dibandingkan industri seperti perbankan yang kita bahas sebelumnya. Untuk kinerja setahun di tahun 2023 mengalami penurunan laba juga dibandingkan tahun 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2018 hingga tahun 2021. Begitu juga dengan total pendapatannya yang naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga ke tahun 2021. Untuk aspek harga sahamnya, ABMM juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 2022, harga saham ABMM bisa dikatakan naik cukup signifikan, bahkan dulunya sempat di atas angka 4 ribuan, dan kini di angka 3.820. Tapi menariknya, untuk aspek PBV malah mengalami penurunan, yang awalnya biasanya di angka rata-rata 1,04 kali, tapi kini adalah 0,82 kali. Nah, pertanyaannya, kenapa harga sahamnya naik dan malah PBV-nya malah mengalami penurunan? Itu artinya secara ekuitas bisa dikatakan ABMM ini mengalami peningkatan ekuitas sehingga membuat meskipun harga sahamnya naik signifikan, tapi apabila pertumbuhan ekuitasnya lebih tinggi menyebabkan angka PBV-nya mengalami penurunan. Dan menurut kamu apakah hal itu merupakan hal yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Untuk aspek probabilitasnya, kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir probabilitas kenaikannya adalah 50%. Artinya 5 kali mengalami peningkatan dan 5 kali mengalami penurunan. Sebagai informasi, ABMM ini mulai naik signifikan sejak tahun 2021. Kamu bisa lihat naik 84%, 137, 3, dan terakhir di tahun 2024 hingga video ini dibuat naik 12,35%. Dan di tahun 2024 ini, kamu mungkin harus cukup mewaspadai di bulan November karena secara historikal biasanya mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2023 turun hingga 11,52%. Untuk aspek historical dividen, ABMM ini juga cukup konsisten membagi dividen sejak tahun 2019, meskipun sempat absen di tahun 2021 karena adanya dampak dari pandemi. Tapi tahun di bawah 2019 ABMM ini tidak konsisten membagi dividen, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Mengingat saham ini bergerak pada bisnis batubara yang kinerjanya cukup fluktuatif. Nah, sebagai informasi, ABMM merupakan saham yang rutin dibeli oleh Lo Keng Hong di tahun 2024. Bahkan hingga bulan Agustus tahun 2024, Lo Keng Hong cukup konsisten membeli saham ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari aplikasi Stockbit ini. Kamu bisa lihat untuk informasi detail pada gambar berikut ini. Saham kelima, GJTL, yang mana sudah naik 13,89% selama tahun 2024. Untuk net profit marginnya secara quarter 5,85% tidak terlalu menarik, tapi net income-nya naik 155% secara quarter. Dividen yield-nya 4,07% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja hingga Q2 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024, begitu juga dibandingkan dengan Q4 tahun 2023 dan Q3 tahun 2023. Nah, di tahun 2023, GJTL berhasil mencetak laba yang sangat besar karena sebelumnya pada tahun 2022, GJTL malah mencetak kerugian. Dan angka laba di tahun 2023 ini menjadi yang terbaik dibandingkan 6 tahun terakhir ini, sejak tahun 2018 hingga 2023. Untuk harga saham, GJTL mengalami kenaikan harga yang signifikan jika dibandingkan dengan data 5 tahun terakhir.
biasanya diperdagangkan di bawah angka Rp1.000 tapi kini sudah di 1.230. Nah, angka harga saham yang naik berdampak pada kenaikan juga secara historikal PBV. Biasanya rata-rata PBV-nya adalah 0,36 kali, tapi saat video ini dibuat di angka 0,48 kali. Itu artinya harga sahamnya berdampak signifikan terhadap kenaikan historikal PBV juga. Untuk probabilitasnya, GCTL memiliki probabilitas yang rendah pada bulan Agustus dan bulan September. Tapi menariknya di tahun 2024 ini masih naik 6,96% saat video ini dibuat di bulan Agustus. Padahal di tahun 2023 sempat turun 24% di bulan yang sama, yaitu bulan Agustus. Bahkan di tahun 2015 sempat turun hingga 33%. Untuk aspek dividen per share, GCTL sayangnya tidak konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya dibagi dividen di tahun 2021 dan baru membagi kembali dividen di tahun 2024 dengan jumlah dividen per share yang naik 5 kali lipat dari Rp10 menjadi Rp50. Nah, ini juga informasi yang bisa kamu ketahui bahwa Lo Keng Hong sempat membeli GCTL pada tanggal 30 April tahun 2024. Nah, itu berarti Lo Keng Hong sebenarnya masih konsisten membeli GCTL hingga tahun 2024. Meskipun tidak serutin membeli seperti ABMM yang kita lihat sebelumnya. Pertanyaannya, apakah GCTL masih menarik dengan angka valuasi di tahun 2024 ini setidaknya hingga bulan April saat Lo Keng Hong membeli saham ini? Nah, demikianlah pembahasan tentang 5 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. Tentu saja ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kamu harus menganalisa kembali saham-saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong dan jangan hanya langsung membeli hanya karena melihat Lo Keng Hong memiliki saham tersebut. Ingat, kerugian kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, pada beberapa video sebelumnya, saya juga sudah sempat membahas tentang bagaimana melakukan analisa fundamental suatu saham. Apakah saham itu masih layak dibeli, di hold, atau sebaiknya di cut loss saja. Nah, apabila kamu tertarik mengetahui lebih detail, silahkan nonton video berikut ini. Pada video ini, saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saham seperti apa yang boleh di hold saat harganya turun dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu? Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh. Apakah bisa di hold atau cut loss?
Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin.
Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja? Kesimpulan, apakah metode nabung saham masih menarik? Menurut saya iya, karena metode ini dapat digunakan oleh semua orang dengan berbagai latar belakang. Tidak perlu analisa rumit untuk menggunakan metode ini. Selain itu, kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk melihat layar HP atau laptop, karena metode nabung saham ini membuat kita konsisten membeli saham pada berbagai variasi harga. Terlepas dari apapun metodenya, ingatlah bahwa tujuan kita di saham adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Untuk itu, carilah metode yang bisa menghasilkan keuntungan dan membuat kamu tenang secara psikologi. Jika kamu belum menemukan metode yang tepat, tidak ada salahnya mempertimbangkan metode ini. Tapi, sekali lagi, itu semua terserah kamu. Apakah metode ini cocok atau tidak? Jika tidak, jauhi. Jika cocok, lakukan. Tapi ingat, selalu disclaimer on juga, metode nabung saham juga punya resiko dan kamu mungkin tetap bisa saja rugi di masa depan apabila menggunakan metode ini. Selalu pertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan, karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dengan lebih detail sesuai dengan pembahasan di bawah ini, mungkin ebook strategi nabung saham bisa jadi referensi. Untuk info pembelian, silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.